Kalau sampai tergigit ular seperti ini, apa yang harus pertama kali dilakukan? Nah, itu yang paling penting. Jurus ibaratnya ini kalau yang orang yang biasa kungfu dipakai. Wih. Jumpa lagi teman-teman di channelnya Den Polang. Den Polang hari ini lagi nggak mancing atau belum mancing ya. Den Polang mau review ular welang terbesar ini yang pernah Den Polang temui. Ini milik Pak Imamulo. Nanti saya mau tanya-tanya, ini ular dapat dari mana kok bisa gede banget. Nah, ini di sebelah sini. Nah, ini ularnya teman-teman. Ini guys, ini ularnya. Ini ular welang ya Pak ya? Iya, tapi kayaknya agak terbesar ini loh daripada yang kemarin-kemarin ini paling besar. Ini biasanya kalau ukurannya biasanya umumnya berapa senti atau berapa meter sih? Ya biasanya sih semeter kurang lah. Ini semeter setengah. Semeter setengah itu masuk paling panjang hari ini yang saya temukan lah. Kayak ini loh. Ini paling gede teman-teman. Ini paling gede panjang pohon nih. Ini gemuk banget. Nah, untuk teman-teman ini jangan ditiru adegan ini ya. Ini ular paling mematikan ini. Ini lebih mematikan dari king cobra ya Pak ya? Iya, pokoknya begitu. Ini aktivitasnya Di malam hari. Di malam hari. Yang bener apa buntut iki? Untuk karakternya ini patah-patah gerakannya. Patah-patah gerakannya. Ini jarang sekali gerak, cuma ya sekali gigit. Ini kebetulan sebenarnya aktivitasnya mau di malam hari sih. Jadi siang karena silo. Iya, Dan melihat matahari dulu ya, akhirnya apa patah-patah aja menggerakkan. Untuk makanan kesukaannya apa ini Pak biasanya? Ini biasanya ular itu loh, kadut. Oh, makanya ular ya, bukan tikus atau burung ya? Bukan, ini pemangsa ular lain ini. Ini di tanah apa di pohon biasanya hidupnya? Di bawah nih. Ini di bawah ini. Cuma kadang dia bisa naik ke pohon sih, tapi kan jarang lah. Ini sering saya jumpai ular seperti ini kalau pas di sawah malam hari ketika ngebor jangkrik. Ini mau gerakannya patah-patah begini mah. Nah, ini sangat-sangat tidak untuk ditiru teman-teman. Ini berbahaya banget. Nih, lumayan gede. Ular ini cukup mematikan. Lebih parah dari king cobra ini. Karakternya emang ya nggak begitu agresif. Cuma kalau gerak ini patah-patah. Nah, seperti itu. Iya. Karena silo sih, silo. Oh, silo. Ini bahkan makan ular kayak king cobra, kayak koros itu dimakan. Oh, ular koros juga dimakan ya? Hampir seperti king cobra ini makanannya. Makannya ini peliharaan dari kecil atau dapat udah gede ini, Pak? Baru nangkap. Oh, iya, masih liar. Teman-teman yang nangkap teman-teman sih kemarin. Oh, dari teman-teman reptiler ini ya. Reptiler ini karena dia takut galak katanya. Jadi bawa taruh sini. Katanya ular kalau udah ditaruh di sini katanya jadi gak galak. Katanya sih. Mitosnya begitu mitosnya. Kalau soalnya ini Pak Imam udah ahlinya jadi bisa menjinakkan. Kalau yang belum pernah cuma agak kebetulan. Kebetulan saya agak biasa megang ular-ular kayak gini. Lebih memahami karakternya ya Pak ya. Jadi cepat lebih jinak. Pegang orang lain bisa gigit gak? Enggak, dijamin. Coba, ini juga ada teman saya mau cobain ini. Sama itunya Pak. Kalau saya nggak berani, belum menikah soalnya teman-teman. Geraknya Ini lumayan gede banget loh. Biasanya kalau saya lihat di sawah ini nggak segede ini. Kalau lihat segede ini pasti saya lari. Ini memang agak gemuk. Bahasa obesitas ya memang. Sekarang di daerah Cilacap ini masih sering dijumpai nggak Pak ini di alam liar? Ya masih, cuman ukurannya nggak segede ini. Masih banyak sih. Ya. Ini dapat dari daerah mana? Ini dari sini aja. Daerah Cilacap ya? Sawunge ya. Sawunge. Tapi untuk penyebaran ular ini di Indonesia itu di seluruh Indonesia ada apa enggak? Ada. Di Sumatera, sampai Papua? Di Kalimantan, Papua, nyampe Papua ada. Sampai Papua ada ya? Ular ini luas sebenarnya, luas. Tapi kalau di luar negeri sih? Luar negeri malah kayak nggak ada ya? Australia lah, enggak Australia. Oh. Jenisnya yang lain sih Australia. Karena hitam mulus. Oh, tapi ya hampir sama seperti ini. Jenisnya sama? Sama sabung arus spasial sama sih. Nah, ular ini biasanya dipelihara itu dimanfaatkan untuk apa ini biasanya? Ini apanya, untuk edukasi atau diambil apanya? Ini karena ular ini nggak makan tikus sih ya. Jadi kadang untuk tani itu kurang menguntungkan. Oh. Ini malah kadang makan ular lain loh. Ularnya makan tikus dimakan oleh ular ini. Jadi kalaupun di alam ini kurang menguntungkan ya, karena nggak makan tikus ya. Cuman ular ini menurut saya loh, kalau yang korban gigitan itu
agak karena ular ini nggak begitu agresif sih. Mematikan tapi nggak segalak kobra ya. Kobra kan ularnya berbisa tapi galak. Kalau ini kan karakternya agak sabar. Tapi pernah menjumpai orang digigit ular ini apa belum, Pak? Ya kalau di Sumatera pernah sih. Oh, di Sumatera pernah. Sumatera pernah. Tapi kalau di Jawa jarang ya. Yang sampai digigit ular ini jarang ya. Sepertiku jarang, malah paling yang weling, malah yang agak agresif weling kayak kemarin satpam Serpong itu ya. Iya. Itu kan weling. Karena ular ini jarang sekali berinteraksi dengan manusia ya. Soalnya keluarnya malam hari ya. Iya, terus ular ini agak sabar. Oh, nggak langsung nyerang. Enggak seagresif weling ya. Weling. Nah, kalau siang hari biasanya ngumpetnya di mana ini? Apa di lubang atau di mana? Ya sering di lubang lah, lubang yang aman. Ular ini sering agak apa ya? Pintar ngumpet. Oh iya. Soalnya kalau malam saya sering lihat di sawah-sawah ini loh biasanya loh. Sebenarnya kalau menurut saya itu ular ini yang paling gede-gede itu di daerah Kediri. Oh, daerah Kediri. Ya. Itu pegunungan atau dataran rendah di sana? Ya, Kediri. di dataran rendah sih. Dataran rendah. Memang kalau Kediri itu ular apapun kebanyakan lebih gede. Kayak ular koros. Itu ukurannya lebih. Lebih koros. Saya pernah dapat 3 meter di Kediri itu. Kalau umumnya berapa meter? Kalau di sini ya semeter lebih sedikit lah. Semeter lebih dikit udah gede. Di sana bisa 3 meter. 3 meter ya kalau di Kediri. Koros apa ya? Kok kembang itu. Mungkin apa Atios makanannya banyak atau cuacanya yang mendukung pertumbuhan? Mungkin daerahnya mungkin apa ya? Oh. Daerahnya mungkin. Ini ular ini hidupnya di daerah panas atau dingin atau gimana? Dingin. Ini kan di daerah pesawahan. Yang lembab. Ya lembab banget karena sawah sih, di area-area sawah biasanya. Oh iya benar. Kalau Kalau di pegunungan sih ada nggak pegunungan? Gunung. Pegunungan itu yang ada Bungarus apa itu namanya ya? Flavisep. Flavisep itu yang merah itu loh. Iya. Flavisep yang ada malah itu. Ini gerakannya Ular cukup sapi. mengagetkan teman-teman. Ya memang apa ya? Patah-patah, mengapa ya? Ciri khasnya ular belang itu begini. Patah-patah. Lah ini untuk makannya ular ya? Iya, Ular. Bahkan kalau kayak ukuran gede gini ini bisa memangsa ular-ular koros itu. Kayak hampir kayak kobra. Ini seperti ayam apa? Enggak makan, enggak ayam. Enggak begitu suka dia. Dia lebih ke ular-ular kecil. Kalau dipelihara seperti ini biasanya dikasih makan ular juga. Iya, kita kasih makan ular karena kalau dikasih mencit dia nggak mau. Oh, sukanya ular ya, seperti king cobra berarti ya? Mirip king cobra. Malah sepengalaman saya kalau yang pernah makan mencit malah yang weling itu. Oh. Bahkan pernah saya mendapati makan apa? Selurut loh. Mencit. Mencit yang ujungnya panjang itu. Oh iya. Bahasa Indonesia apa selurut ya? Ya celurit ya, tikus Ya, kecil selurit itu. itu pernah dapati makan seluruh. Kalau yang sini sekolah ini belum pernah. Ini warnanya biasanya putihnya ada yang putih banget apa kayak coklat kayak gini sih? Ya rata-rata kayak ini coklatnya apa putihnya enggak buram. Tapi kalau ke shooting kadang lebih lain loh di cahaya di kamera lain kadang kelihatan putih. Emang kalau kita teliti lebih jelas, kadang ini putihnya enggak begitu jelas. Ini jenisnya ada berapa jenis yang seperti ini? Yang welang seperti ini. Sengertiku kalau welang ya hanya satu lah jenis. Kalau yang kuning itu weling. Ya bedanya welang dan weling itu kalau weling ekornya lancip. Kalau weling itu ekornya untuk masalah bisa lebih sama ya. Sama. Radiotoksin atau neurotoksin. Untuk teman-teman untuk teman-teman saya kalau nemuin ular seperti ini di alam apa yang harus dilakukan, Pak? Ya lebih baik kita hindari lah ya. Hindari karena ini bisa tinggi. Ya di Indonesia sih sudah ada serumnya sih. Nanti bisanya kalau yang belang sudah ada. Kalau yang belum ada yang weling ya. Ini kalau sampai gigit manusia itu biasanya kalau nggak tertangani itu fatal. Jaraknya berapa menit atau berapa jam? Oh ini kalau sampai saya hitungan menit sih kalau ular ini. Hitungan lebih menit cepat loh. Hampir kayak ular cabai gunung itu loh. Cabai gunung atau bahaya banget ya. Flavisep itu cepat, menjalannya cepat dan jarang tertolong. Kalau sampai terjadi digigit ular ini, kalau saya apa? Saya teman-teman saya atau siapapun, kalau sampai tergigit ular seperti ini, apa yang harus pertama kali dilakukan? Nah itu yang paling penting. Pertolongan pertama apa penanganannya langsung ya? Maksudnya ular ini harus cepat sih penanganannya. Harus langsung ke rumah sakit atau
gimana ya? Ya kalau memang kalau menurut saya penanganan harus kita tangani secara tradisional dulu, nanti terus kita bawa ke rumah sakit. Kalau kita kan secara tradisional kita tangani, kita apa ya, tali apa itu lukanya kita Oh, biar darahnya nggak ngalir. iya nggak cepet sebenarnya. Sebenarnya itu bukan untuk darah nggak ngalir, biar nggak banyak gerak. Oh iya iya. Kalau terjadi kan ular seperti ini kan nggak mungkin gigit di dalam rumah kan, biasanya kan di Di tengah jauh sawah ya, dari rumah ya, jauh dari rumah sakit. Nah itu yang pertama dilakukan harus di ini teman-teman. diingkup, Iya harus diingkup pakai biar nggak banyak gerak kan. gerak ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Tadi udah cukup ya informasinya ya. Ini ular elang terbesar menurut saya yang pernah saya jumpai. Nah tadi untuk penanganannya kalau teman-teman lihat ular seperti ini lebih baik menghindar daripada sampai tergigit. Karena kalau sampai tergigit hitungan menit bisa fatal ini. Iya. Mungkin iya. Terima kasih ya Pak ya, Pak Imam ya. Semoga sukses selalu Pak Imam. Nah untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang ular bisa kunjungi channelnya Pak Imam Mulo. Terima kasih, sampai jumpa di lain video dan pulang. Nyong nyoting kayak